Sini, intip dulu, intip dulu, intip dulu. Ini sekali lagi, intip lagi. Bang. Oke guys, jadi kita kedatangan ikan baru dan ini adalah salah satu ikan yang bisa dibilang cukup langka. Ini dikirim oleh Bang Dion dari DB Predator Medan. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja nih buka nih. Nah, packingannya udah kayak begini nih, 2 lapis. Ini 2 styrofoam dijadiin satu nih nge-packingnya nih. Oke, jadi ini emang udah gue siapin untuk dia, untuk sekarang ini. Anjir, berat kagak kuat. Wan! Sini, Wan! Perlu bantuan ternyata. Ternyata berat, Wan. Kita masukin sini. Angkat. Aduh. Aduh. Aduh, lagi puasa kayak begini nih. Buset, berapa lapis nih? Pakai kabel T. Wah, sini, intip dulu, intip dulu, intip dulu. Intip dulu. Idih. Idih. Idih, sekali lagi, intip lagi. Intip. Dikit-dikit aja. Udah. Intip. Oke. Jadi ini adalah Golden Barramundi, Australian Golden Barramundi. Jadi yang gue lakuin ini bisa dibilang tidak direkomendasi. Kenapa? Karena ini kan air ini dan air Megatank kan satu sistem. Nah, ini gue akan tetap masukin air dari packingan ini sedikit ke dalam bag fiber ini. Resiko kalau ada apa-apa ya itu. Tapi di tempat Bang Dion dia udah lebih dari 2 bulan. Karena ikan ini semestinya udah datang dari bulan Februari. Nah, namun karena kemarin gue harus ke Amerika, gue bilang sama Bang Dion, Bang, titip dulu di tempat lo. Jadi secara nggak langsung ini udah 2 bulan di karantina sama Bang Dion. Jadi bukan ikan yang baru datang dari import, langsung dilempar ke gua, enggak. Udah 2 bulan loh, udah lama. Udahlah. Oke, jadi ini ikan ukurannya sekitar 45 cm, 45-50. Dan di sini akan gue taruh untuk beberapa hari. Jadi nanti kita kasih makan dulu nanti malam. Terus kita lihat kayak gimana kondisinya. Kalau udah oke, mungkin gue nunggu beberapa hari, kemudian tinggal langsung gue masukin ke dalam Megatank. Kalau dari segi ukuran sih kelihatannya sih aman ya kalau 45-50. Karena kan Barramundi dia walaupun 45-50 tapi badannya meninggi, tinggi ke atas. Kayak gitu guys. Jadi untuk keterangan detail mengenai Golden Barramundi nanti kita bahas sebentar lagi. Oke, jadi untuk ikan Barramundi, dia maksimum size-nya itu bisa mencapai hingga 1,5 meter. Namun gue nggak tahu deh kalau dipelihara di akuarium atau Megatank apakah mungkin mencapai ukuran tersebut. Kita lihat nantinya seperti apa. Secara umum Barramundi ini termasuk ikan yang kuat ya. Kalau gue bisa kasih pembanding ya, dia kekuatannya ya tanda kutip kekuatannya di atas peacock bass tapi di bawah ikan sejenis cana atau alligator gar. Karena ya kalau ikan sejenis cana atau alligator gar dia itu kan bisa mengambil nafas di permukaan, tapi kalau Barramundi dia tetap perlu filtrasi. Nah, ikan Barramundi ini bisa dibilang adalah ikan payau sebenarnya. Namun di Australia ini sudah diternak dan dibudidayakan sedemikian rupa dan ini bisa dibilang udah 100% air tawar. Untuk ikan Barramundi ini yang memiliki kelainan genetik itu ada beberapa jenis kelainan genetik yang sekarang sudah beredar di pasaran. Yang paling tinggi itu tanda kutip grade-nya itu adalah Platinum Albino. Kemudian di bawah itu adalah Barramundi Platinum. Kemudian yang nomor 3 itu adalah Golden Barramundi. Dan ya sisanya di bawahnya itu morph lainnya. Nah seperti ya Platinum tapi ada corak-corak hitamnya, atau Golden ada corak-corak hitamnya dan sejenisnya lah. Itu tapi secara grading itu di bawah Golden. Nah jadi yang gue punya ini kelas 3 nih guys. Karena untuk beli kelas 1 Platinum Albino
Itu yang gua tahu cuma satu orang di Indonesia yang punya, dan untuk Baramundi Platinum sendiri itu hanya beberapa orang yang punya. Sedangkan untuk Golden Baramundi yang gua tahu juga hanya beberapa orang yang punya di Indonesia sekarang ini. Tapi di luar ikan-ikan yang gua tahu sudah berada di Indonesia, ya gua nggak tahu lagi ya, kan karena banyak juga sultan-sultan atau penghobi ekstrim yang silent keepers gitu. Jadi dia tidak pernah mengekspos koleksi dia di sosial media. Nah itu gua nggak bisa ngemantau ya. Nah singkat cerita, Baramundi ini bisa dibilang ikan yang semi agresif. Jadi bukan tipe ikan yang suka usil gitu kan. Kan ada beberapa jenis ikan yang emang kerjaannya ngejar-ngejar tank match-nya gitu kan, atau ya paham lah maksud dengan yang dimaksud dengan ikan usil. Tapi kalau Baramundi ya intinya selama tidak masuk ke mulutnya itu cenderung aman. Nah, salah satu faktor yang menurut gua kenapa Baramundi ini baru eksis di dunia hobi, terutama di Indonesia baru-baru ini, mungkin karena mikirnya gini loh, Baramundi kan ikan kakap, ngapain gue melihara ikan konsumsi? Mungkin pola pikirnya seperti itu, karena pada awalnya gue juga berpikir seperti itu, ngapain gue melihara ikan kakap, kan seperti itu. Namun setelah gue timbang-timbang, megatank gue ini kan ya lebih banyak didominasi oleh ikan-ikan di dasar, namun untuk ikan-ikan monster yang berada di tengah atau yang middle swimmer atau top swimmer ya nggak terlalu banyak yang gue punya. Jadi gue mikir-mikir setelah gue diskusi sama Bang Dion, Bang apa sih ikan yang bisa berukuran di atas 1 meter dan juga berpenampilan menarik yang bisa cocok di dalam megatank gue. Setelah diskusi panjang lebar ya akhirnya inilah pilihan gue. Nah kenapa gue nggak beli yang platinum? Nah platinum pertama harganya udah luar biasa mahal, jadi gue mikir nanti dulu ya, gue harus pastiin dulu gue cocok atau suka dengan ikan Baramundi. Dan faktor berikutnya yang menurut gue pribadi kenapa Baramundi yang kelainan morph ini baru eksis di Indonesia, ya karena mungkin kemarin-kemarin harganya masih sangat mahal. Karena yang gue tahu yang bisa memproduksi skala besar itu hanya di Australia dan mungkin ada di beberapa negara lain. Nah gue kemarin dapat info di Jepang katanya udah ada yang mulai. Tapi yang gue dapat ini berasal dari Australia. Nah jadi mungkin karena dari segi harga sudah tidak segila dulu, sehingga ya peminatnya pun juga sudah mulai tumbuh gitu kan. Dan juga mungkin para pemain ikan predator mencari sesuatu hal yang lain. Karena jujur aja nih, ikan predator yang beredar di Indonesia sekarang ini kan ya itu aja. Jadi kalau kayak gue pribadi, gue juga mencari sesuatu yang lain. Nah sehingga ya inilah menjadi pilihan gue untuk mendapatkan atau memelihara ikan monster yang agak lain. Walaupun notabene masih tanda kutip ikan konsumsi, tapi ya kalau kita ngomong ikan konsumsi, ikan cana pun juga dulu statusnya ikan konsumsi. Tapi karena cana memiliki daya tarik tersendiri, ya akhirnya kan juga menjadi ikan hias di Indonesia. Jadi ya sebenarnya masalah konsumsi atau tidak itu hanya pola pikir. Balik lagi kalau suka ya beli kan begitu. Karena kalau diadu-adu ikan konsumsi segala macam ya mayoritas ikan predator itu yang kalian pelihara di negara asalnya juga ikan konsumsi kok. Peacock bass di negara asalnya adalah ikan konsumsi. Nah seperti itu kurang lebih. Nah jadi ya inilah yang bisa gue share sudut pandang gue kenapa gue akhirnya memutuskan untuk membeli Golden Baramundi. Dan tadi udah gue jelasin kenapa kemarin-kemarin itu masih jarang yang memiliki atau membeli atau mempunyai ikan ini. Dan sekarang sudah mulai banyak yang memelihara ikan Baramundi, terutama yang kelainan genetik. Tapi kalau yang Baramundi biasa gue rasa juga banyak kok yang melihara. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue share, dan semoga apa yang gue share ini sedikit banyak dapat bermanfaat, dan see you guys in my next video. Bye bye.